Ya, pemirsa selamat datang di podcast Inside Government. Saat ini kita akan membahas terkait dengan menakar potensi Kabupaten Gorontalo untuk kesejahteraan masyarakat bersama dengan Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo, Bapak Sofyan Puhi. Bapak, apa Ya. kabarnya? Alhamdulillah baik, insyaallah ya. Alhamdulillah. Bapak, saya melihat Bapak ini lagi sangat-sangat sibuk ya. Ya Saya ya. lihat di media sosial ini Ya ya. kesibukannya sangat padat. Ya ya. Dari kesibukan ini sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya melihat kesibukannya kan ini memang padat sekali ya Ya. Pak. Dari semua kesibukan ini, kita tahu bahwa Kabupaten Gorontalo Ya. kaya dengan berbagai potensi. Bapak sebagai putra Kabupaten Ya. Gorontalo, apa sih Pak yang sebenarnya Bapak mau dorong kemana Kabupaten Gorontalo ini? Ya. Jadi begini ya, alhamdulillah saya dengan Pak Tony Mhm, sejak kami dilantik tanggal 20 Februari, nah maka kami terus untuk melaksanakan proses pemerintahan pembangunan dan ada beberapa hal yang kami laksanakan. Yang pertama kami mulai dari awal ya, bahwa biasanya pemerintah itu setiap awal pemerintahannya ada target-target ya. mmm, Kami awal ini menargetkan kinerja kami selama 99 hari kerja. Kalau tempat lain ada 100 hari, iya, kami hanya 99 hari ya. Kenapa itu 99 hari? Karena kami bagi dalam 3 tahap. mmm, Apa yang kami laksanakan di sana? Yang pertama kami ingin menata kembali dari pemerintahan awal untuk proses birokrasinya, kemudian perencanaan pembangunannya dan evaluasi kegiatan buat tahap awal. Dan kemudian di 99 hari kerja itu kami juga telah menyampaikan ke DPRD terhadap perubahan OTK mmm, Kabupaten Gorontalo. Dari 32 OTK kami akan usulkan 20 OTK. Dan ini juga yang kedua kami juga telah mengajukan ke DPRD terhadap RPJMD Kabupaten Gorontalo. RPJMD ini apa? RPJMD ini adalah rumusan proses pembangunan ke depan 5 tahun. mmm, Kenapa RPJMD duluan? Karena di situ mengandung visi dan misi kami. iya, Di dalamnya mengandung perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan terhadap dan prioritas-prioritas pembangunan yang akan kami laksanakan ke depan. mmm, Termasuk di sana adalah mempertimbangkan potensi-potensi daerah. Mana yang kami dahulukan, mana yang mungkin ada program prioritas pertama, ada yang kedua, ada yang jangka panjang. Nah, dua rumusan ini SOTK dengan RPJMD ini sementara berproses di DPRD. Insya Allah dalam waktu tidak lama itu akan kami dapatkan dan disitulah kami memulai pekerjaan-pekerjaan. iya, Hari ini kami baru memasuki hari yang ke-90. 9 Ya, hari lagi kalau 9 begitu hari ya lagi Pak? kami harus selesai. Ya. Insya Allah 9 hari ke depan ini kami sudah rancangan awal sudah kami dapatkan. Oke, Sehingga pada saat pembahasan APBD 2026 kita sudah kita mmm, sudah pada jalur track yang benar. Ya. mmm, Ini kami pacu dan setiap saat kami selalu mengevaluasi dengan provinsi, dengan apa namanya OPD di Kabupaten Gorontalo. Kaitan dengan pertanyaan tadi, mhm, potensi apa kami punya setelah kami lihat ternyata Kabupaten Gorontalo ini sesuai visi dan misi kami itu kami ingin mengedepankan pertama sumber daya manusianya. Kami punya penduduk 400.000 lebih, iya, 2/3 dari jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Walaupun kami sudah pecah-pecah, mhm, kabupaten kota yang lain, tapi kami masih punya penduduk yang besar. Nah potensi yang kami miliki adalah sumber daya manusianya. Itu dulu kami ingin godok. Kami ingin berharap bahwa sumber daya manusianya ini menjadi motor penggerak utama betul, pembangunan. Dan itu juga syarat utama ketika kita melaksanakan pembangunan ke depan. iya, Kan seluruh dirasakan oleh manusianya, maka kita dorong pertama SDM-nya. Kemudian sektor pariwisatanya, potensi pariwisata kami sangat banyak. betul, Kabupaten Gorontalo banyak Ya, sekali sektor namanya pariwisatanya. potensi. Mhm, Tapi ketika apakah potensi ini telah dikembangkan atau tidak itu pertanyaan lain lagi. Ya, tapi kami punya potensi itu. Yang kedua pertanian. Pertanian ini ya sebagaimana di kabupaten kota yang lain, core-nya masih terlalu banyak, masih banyak terhadap petani jagung dan padi sawah. Kami insya Allah ke depan akan selain jagung dan padi sawah,
mungkin kita juga akan beralih atau memberikan alternatif lain kepada para petani. Mungkin ada coklatnya atau kakao dan sebagainya. Nah, 3 potensi ini yang merupakan prioritas utama yang kami sampaikan. Dan untuk sumber daya manusianya itu banyak programnya. Kan kami tadi sampaikan ada potensi SDM. Nah, apa saja di situ? Yang pertama adalah pendidikan. Kami genjot pendidikannya. Hari ini data BPS, rata-rata usia sekolah di Kabupaten Gorontalo itu hanya 8 tahun. Artinya kalau kita rata-ratakan, masyarakat Kabupaten Gorontalo itu drop out di SMP kelas 2. Ini 8 tahun ini rata-rata. Secara nasional juga masih seperti itu. Provinsi juga masih seperti itu. Kami dalam RPJMD ke depan ini mengtargetkan 9 tahun. 9 tahun. Ya, memang agak berat memang. Iya. Tapi kami harus namanya target. Ya, target ini bukan dicapai tapi kami akan lampaui ini target. Jadi sumber daya manusianya. Nah, sehingga di sisi pendidikannya itu kami benahi. Kami telah berencanakan akan ada sekolah-sekolah internasional standar setiap jenjang. Luar biasa itu Pak. SD standar, SMP standar. Iya. Bahkan ada PAUD standar yang sudah ada. PAUD standar internasional kami sudah punya. Sekarang ini Sudah ada punya. sih. Itu lewat prakarsa Pak Rahmat Gobel. Dia membuat PAUD standar internasional dan sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Ada di Dutulana Alimboto. Itu seluruhnya menggunakan teknologi dan guru-guru yang sangat kapabel untuk itu. Sehingga ke depan lagi akan ada SD internasional. Kemudian SMP karena kewenangan kami hanya sampai pada tingkat SMP. SMA itu sudah kewenangan provinsi. Kaitannya dengan itu juga kami telah menyahuti instruksi Presiden terhadap pembangunan sekolah rakyat. Presiden sampaikan dan kami siapkan lahannya. Ya. Dalam waktu dekat Kementerian PU akan meninjau lahan itu dan akan dibangunkan namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini mulai dari SD, SMP, SMA, boarding school dan standarnya nasional. Kami akan sahuti itu sehingga insya Allah sumber daya manusianya itu kami akan siapkan fasilitasnya. Itu fasilitas pendidikan. Bisa lanjutin ya? Lanjut dulu Pak. Kemudian yang berikut yang kedua adalah standar itu standar pendidikannya. Kemudian infrastruktur pendidikan para guru misalnya. Karena ketika infrastruktur sudah ada yang lain, sekolahnya sudah ada, siswanya sudah ada, gurunya juga harus kita dorong. Betul. Nah, guru ini harus kita dorong untuk meningkatkan kapasitasnya. Undang-undang pendidikan itu hanya menginginkan bahwa guru itu harus sudah strata 1 dan punya akta pendidikan mengajar. Nah, kami dorong mereka agar supaya mereka meningkatkan kualitas pendidikannya. Kenapa? Sebab ini guru juga sangat penting. Ya. Hari ini yang kami rasakan bahwa kami masih punya kekurangan guru di hampir seluruh sekolah. Seluruh sekolah yang ada di hampir Kabupaten seluruh sekolah Gorontalo. guru. SD, SMP. Sehingga awal yang kami laksanakan adalah pemerataan kekurangan guru, bukan pemerataan guru ya, tapi pemerataan kekurangan guru. Ya. Artinya begini, kalau di satu sekolah ada kekurangan guru 6, di satu sekolah ada kekurangan guru 3, maka yang 6 ini kami tutupi sedikit, kemudian yang 3 kami carikan tempat lain. Sehingga tidak ada jenjang yang terlalu besar bagi pemerataan guru. Kemudian bagi guru ini kami berikan insentif guru. Bagi guru yang ditempatkan di tempat tinggal yang jauh dari rumahnya. Itu juga sangat menentukan. Ya. Kemudian bagi guru-guru yang insya Allah ke depan akan menjelang pensiun misalnya kan guru itu dia pensiun di 60 tahun. Ya. Ketika hari ini dia sudah 59 tahun, maka 1 tahun terakhir itu kami berikan kesempatan guru yang bersangkutan untuk memilih tempat mengajarnya di dekat rumahnya. Oke. Pak Sofyan, sebelum kita lanjut obrolan ini semakin serius, saya melihat bahwa Bapak ini kan pasti hari ini di lokasi A, besoknya di lokasi B dengan target kerja 99 hari dan saat ini baru 90 hari. Ada 9 hari lagi untuk betul-betul menseriusi berbagai target-target tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Bapak untuk mencapai itu, Bapak masih punya waktu istirahat gak sih Pak?
Jadi saya itu istirahat sambil kerja, kadang gitu. Oke. Jadi kami istirahat sambil kerja Mhm. nih Pak Tony, gini ya. Kami ya tidurnya nggak terlalu lama sih, ya. Tapi ya itu kami melayani rakyat itu memang ada dua. Ya. Pertama di jam-jam kantor, kemudian kami akan melayani rakyat di luar jam kantor, termasuk kunjungan-kunjungan, Hmm. belum kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya. Memang agak sulit bagi waktu, Hmm. tapi kami berupaya maksimal untuk menggerakkan seluruh para pejabat yang ada di Kabupaten Gorontalo. Ya, betul sekali. Artinya ini Ya, memang Bapak full garap memang. serius ya, Ya, Pak, ya ya. betul. Jadi dengan, kolaborasi dengan Ya, para pemerintah, masyarakat ya, juga, target-target tadi ya, untuk SDM-nya, ya, sektor pariwisata, terus para petaninya. ya, Saya kalau lagi duduk ngobrol begitu, Pak, dengan salah satu warga di Kabupaten Gorontalo, mereka pasti bilang bahwa, "Oh, Kabupaten Gorontalo itu banyak sekali potensi." ya, Kayak dengan potensi saya juga pernah, mendatangi satu tempat yang UMKM-nya luar ya, ya, biasa. Nah, dari semua ini Pak, apa ya, sih sebetulnya yang menjadi strategi utama Bapak ya. untuk, kesuksesan dari target-target tadi? Jadi yang pertama kita harus berbagi tugas, Mmm. ya itu ya. Jadi seluruh OPD kami berikan tugas masing-masing untuk bagaimana pertama menggali potensi itu yang ada. Dan itu kami evaluasi terus Ya. setiap saat. Evaluasi kami ada setiap bulan, itu namanya rapat pimpinan lengkap. Kemudian ada rapat pimpinan pada saat-saat tertentu, waktu-waktu kami undang. Nah ini ya 3 potensi yang kami unggulkan itu kami ya terus mengadakan evaluasi sekaligus mengambil langkah-langkah kebijakan penting. Mmm. Karena biasanya OPD itu terikat dengan kewenangannya mereka yang terbatas. Ya. Maka kebijakannya ada di pemimpin puncak bupati atau wakil Ya. bupati. Nah ini saya dengan Pak Tony selalu berbagi. Ya. Kalau Pak Tony di tempat yang lain, saya juga ngerjakan yang lain. Ya. Mhm. Tapi koordinasi kami terus. Memang dari sisi pendidikan tadi, Ya. itu masih banyak programnya, tapi mungkin nanti kali lain. Yang berikut juga di sisi penguatan ekonomi masyarakat. Nah hari ini ya kita masih merasakan bahwa data BPS itu, kami selalu data BPS, tercatat masih ada sejumlah angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, masih sekitar hampir 15%, 15,sekian%. Ini tantangan. Bagaimana ke depan itu kita akan kurangi angka itu secara perlahan-lahan. Caranya bagaimana? Pendidikan tadi kami majukan, kesehatan kami berikan layanan yang maksimal, ekonominya, ekonomi keracyatannya, UMKM-nya kita dorong, ya. Kemudian perluasan kesempatan kerja kita buka. Nah ini potensi-potensi ini akan membuat untuk angka kemiskinan itu lama kelamaan akan turun. Memang ini tidak mudah seperti balikan telapak tangan, tapi harus kita mulai. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mulai? Betul. Itu ya. Apalagi Kabupaten Gorontalo ini luas sekali, Ya, Pak. ya. Bapak harus mendatangi pelosok-pelosok Ya, desa. ya. Nah, bagaimana dengan seperti itu, Pak? Yang pertama kami gunakan IT, terakhir kan sistem. Iya. Nah, ada yang harus kami datangi, ada yang harus digunakan lewat teknologi sekarang. Ya. Mungkin komunikasi lewat itu kami sampaikan. Tetapi biasanya masyarakat itu butuh didatangi. Butuh didatangi. Ya. Mereka ingin didatangi langsung oleh pemimpinnya, itu, ya. Pak. Kalau sekedar kita kasih hello lewat Iya. teleponan ya bisa juga, tetapi ya kalau orang kasih obat itu hanya obat penghilang rasa sakit aja sementara saja. Bahasanya jadi rawat jalan, Pak. Jadi harus didatangi. Nah itu yang kendalanya, sehingga itu yang agak sulit kami untuk membagi diri untuk mendatangi mereka. Dan memang kami merasakan bahwa masih ada hal-hal yang butuh cepat kami tangani. Karena beberapa sarana prasarana itu kadang-kadang juga kemarin kita dapat bencana dan lain, dan itu banyak yang sehingga beberapa hari lalu kami dapat unjaras ya menerima aspirasi masyarakat agar kami dapat mempercepat proses penanganan pasca akibat bencana. Ya. Itu yang menarik juga, Pak. Saya melihat bahwa Kabupaten Gorontalo tidak hanya Kabupaten Gorontalo ya, Pak ya, di setiap daerah yang ada di Gorontalo ini memang sedang menghadapi bencana-bencana alam, termasuk juga Kabupaten Gorontalo sering banjir, longsor. Nah itu pastinya menjadi tantangan ya, Pak ya. Dan bagaimana untuk hal itu, Pak? Yang pertama juga memang kami dalam
terakhir ini dapat bencana puting beliung, ada bencana banjir, longsor dan sebagainya. Maka kami namanya ada peta kerawanan bencana itu kami buat. Kemudian penanganan secara bertahap. Apalagi hari ini dengan adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap efisiensi anggaran, itu luar biasa. Kami ada efisiensi anggaran itu sangat berpengaruh. Karena terus terang Kabupaten Gorontalo ini, mungkin sama dengan daerah lain, kami masih terlalu bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. PAD kami hanya 32 miliar, hanya ya sekitar itu. Kami punya APBD 1,4 triliun, tapi sebagian besar dana transfer pemerintah pusat. Ini jadi kendala kami ketika akan menyahuti aspirasi rakyat itu. Sehingga kami harus jeli memetakan mana yang prioritas, mana yang harus kedua disesuaikan juga dengan anggaran. Ya. Betul. Yang penting sehingga kami mungkin mengambil yang sudah rusak atau potensi bencana yang sudah lebih awal. Itu kami dahulukan dan kami terus berjuang dengan Pak Tony untuk bagaimana memprioritaskan yang paling prinsip seperti ada jembatan yang menghubungkan ke pemukiman. Kalau jalan sih ada tapi mungkin itu prioritas kedua. Tapi untuk menghubungkan dulu kami, akses kami buka dulu. Apalagi akhir-akhir ini memang jembatan ini jadi persoalan ya Pak. Kita punya 4 jembatan yang sudah putus hari ini. Alhamdulillah 3 sudah terakomodir lewat Badan Penanggulangan Bencana, satunya lagi yang kami masih carikan. Tapi insya Allah itu kami lewat bantuan pihak ketiga. Ini kan pasti datang juga dari masyarakat ya, keluhan-keluhan apalagi soal jembatan, infrastruktur, sarana dan prasarana. Bapak bagaimana sih menanggapi keluhan dari masyarakat dari sekian banyaknya pasti ya agak-agak bagaimana ya Pak ya? Jadi begini ya, masyarakat itu butuh diajak bersama. Sehingga dari sisi perencanaan saja kami sudah libatkan mereka. Jadi dilibatkan mulai dari perencanaan. Yang kalian mau sih apa, gitu kan. Dan kemudian partisipasi masyarakat apa, kami punya duit di Pemda hanya sekian, gimana gitu. Jadi kami ajak mereka mulai dari awal untuk perencanaan. Kalau itu kita laksanakan maka mereka sudah rasa memiliki. Nah sehingga ketika ada kekurangan maka mereka akan membuat semacam partisipasi masyarakat. Kemudian dari sisi pelaksanaannya kami juga ikutkan mereka. Dan terakhir dari sisi pengawasannya. Sehingga seluruh pekerjaan itu jadi milik bersama. Nah itu strategi pertama yang kami buat. Ya. Yang kedua adalah kami ingin menggunakan atau memfungsikan, memaksimalkan masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sudah berhasil di luar daerah. Kan banyak tokoh-tokoh kita di luar daerah. Ada Pak Rahmat Gobel, ada Pak Rusli Habibie, ada Pak Jainuddin Amali, macam-macam di sana. Ada Sandiaga Uno. Nah, ini kami memaksimalkan fungsi mereka untuk mereka dapat menggunakan jaringan kerja mereka ke kita. Karena mereka punya jaringan nasional bahkan internasional. Nah, bagaimana jaringan mereka itu kita ambil untuk kita tarik ke Gorontalo. Kami sudah menghubungi berapa dan alhamdulillah selama ini Pak Rahmat Gobel udah masuk lama. Tinggal beberapa tokoh yang lain kami ingin tarik untuk menggunakan jaringan itu. Ini juga sebagai pasar kayak dagang kayak pasar, kami ingin berluasan itu. Kalau itu mereka laksanakan maka tindak lanjutnya kami akan lebih komunikasi dengan mereka. Jadi jaringan para tokoh Gorontalo ada Pak Fadil Muhammad, itu kami udahkan sebaik-baiknya. Ya. Dengan memanfaatkan jaringan-jaringan ini ya pastinya juga mencapai target-target tadi Bapak. Nah kemudian kita melihat bahwa potensi-potensi yang ada ini butuh kerja keras yang sangat maksimal, butuh upaya yang tidak hanya setengah-setengah begitu ya Bapak ya. Nah kemudian Bapak untuk mencapai hal itu tadi Bapak mengatakan bahwa angka kemiskinan juga di Kabupaten Gorontalo terbilang masih ada sekitaran 15% ya Pak ya. Ada sekitaran 15%. Nah bagaimana sih Pak dari sisi SDM-nya yang kita tahu ya mungkin masih ada pengangguran. Bapak melihatnya bagaimana Pak? Jadi itu yang orang jadi miskin itu pertama karena tidak ada pekerjaan. Kita masih ada catatan pengangguran terbuka dan tertutup. Nah sehingga kita buka lapangan pekerjaan luas. Hari ini kami telah melaksanakan komunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja. Mungkin mereka 2 minggu depan akan melaksanakan sosialisasi untuk perluasan tenaga kerja ke luar negeri. Itu salah satunya.
di berbagai hal, di apa namanya pelayanan kesehatannya, kemudian ada perkebunannya dan sebagainya. Itu salah satu kesempatan kami akan berikan kepada masyarakat. Yang kedua, dari sisi UMKM. Kami punya paket untuk mendorong UMKM agar mereka bisa bersaing. Kami punya gedung namanya gedung inkubasi UMKM ya, di Kecamatan Telaga. Gedungnya sudah lengkap, fasilitasnya sudah lengkap, hanya tinggal kita menunggu kesempatan dari dari pemerintah pusat untuk kita bisa maksimalkan. Inkubasi UMKM ini seluruh akan menjadi tempat rujukan bagi UMKM untuk mengembangkan. Ini jadi pendorong penyemangat mereka. Kemudian di sisi permodalan kami akan carikan permodalan lewat Himbara. Himbara itu bank-bank pemerintah. Ada KUR dan lain sebagainya, itu kami kawal. Tetapi biasanya permodalan ini kalau tanpa kita berikan pengawalan, pendampingan teknis, kita cari pasarnya, kemudian tenaga kerja kita dorong, maka ini juga akan gagal. Maka kami buat itu, kita carikan modalnya lewat Himbara, kemudian KUR UMKM juga kami beri kesempatan di di PLUT itu, namanya PLUT. Nah, PLUT. Di inkubasi UMKM, kemudian kita dampingi dengan tenaga teknis. Kemudian di sisi pendidikan juga sangat menentukan. Karena kalau kita ingin bersaing dengan tenaga kerja, harus pendidikannya kita majukan. Nah itu tadi 9 tahun yang kami sampaikan. Terakhir pasar. Pasar ini, hari ini memang kita punya tantangan bagaimana UMKM bisa bersaing dengan pasar-pasar modern. 3 hari yang lalu saya sudah mengundang pengelola pasar modern, retail modern hari ini. Ada Indomart, ada Alfamart, ada Alfamidi. Mereka semua ada 103 di Kabupaten Gorontalo. Banyak juga ya 103. Pak ya. Kesepakatan kami dengan mereka, yang pertama mereka harus siap menerima produk-produk UMKM di toko-toko mereka. Itu. Jadi memang ini harus diwajibkan produk UMKM masuk ya Pak di. Itu bagian dari perjanjian kerjasama. Di kerjasama itu mereka harus menyediakan satu lapak untuk produk UMKM. Kemudian juga mereka harus membina UMKM agar produknya bisa masuk. Karena mereka punya standar tertentu untuk produknya bisa masuk. Tidak semua produk bisa masuk. Jadi sebelum masuk ke sana, ini artinya memantaskan diri juga para pelaku UMKM ini. Begitu. Caranya dibina oleh mereka. Dibina oleh pasar modern. Mereka punya kewajiban menyediakan lapak, kemudian membina UMKM agar bisa masuk ke situ. Nah ini ada yang patuh, ada yang tidak. Nah, kami sudah warning, kalau tidak kami akan ambil tindakan. Sehingga para UMKM ini bersemangat karena pasarnya sudah ada. Karena biasanya kita, sekarang orang Gorontalo itu membeli produk itu sudah melihat kualitas produknya. Kalau dulu kan yang penting ada, sekarang enggak. Kalau sekarang harus lihat sudah bergeser lihat kualitas produknya. Dia banding-bandingkan. Pertama mungkin dari sisi kemasannya dilihat, kan pertama itu kemasannya dilihat. Karena di situ menjamin kualitas kesehatan itu atau produk itu. Nah kami sudah bina itu dan kami harapkan kepada pasar modern untuk dapat membinanya. Dan itu salah satunya sih, kalau itu masuk maka sebagian UMKM sudah ada pasarnya. Kemudian juga di bidang pertanian, kami juga carikan pasarnya. Alhamdulillah hari ini Bulog telah memberikan pasar untuk produk-produk pertanian. Mereka sudah jamin mengambil itu, sehingga para petani juga punya kepastian terhadap hasil-hasil pertaniannya. Kalau tidak, maka mereka akan dimainkan oleh pasar. Biasanya ketika panen besar, maka harganya anjlok. Betul. Iya kan, ketika tidak panen harganya naik lagi. Nah Bulog sebagai stabilisator harga. Ketika panen besar, Bulog tahan di harga normal. Ketika dia tidak panen lagi, Bulog juga membeli yang sama. Artinya untuk menjaga stabilitas itu nantinya bagaimana Pak? Pertama harus kerjasama dengan para Bulog terutama, karena mereka penjaga stabilitas harga. Kayak jagung hari ini, mereka sudah ada stabilitas harga paling kurang 4.800 per kilo dengan kadar air tertentu, nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Jadi kalau ketika turun maka Bulog tahan. Tapi ketika dia naik maka Bulog lepas, silakan jual di tempat lain. Jadi itu adalah syaratnya Pak ya? Syaratnya. Jadi stabilisasi harga dia. Sehingga petani punya jaminan. Kalau dulu kan dilepas di pasar, kasihan para petani ketika panen besar harganya tinggal 2.000,
hingga 2.500. Lalu respon dari para petani bagaimana, Pak? Mereka sangat merespon ini kan karena ini sudah jaminan. Tetapi memang ini butuh komunikasi yang Iya. rutin. Karena kan ada yang dengan egonya masing-masing ya Pak. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ini kan ya butuh ekstra lebih banyak begitu. Nah dari Bapak bagaimana Pak? Yang pertama kami punya punya aparat untuk bersama-sama dengan petani di bidang pertanian. Mereka Kedekatan emosional. Mereka terus dengan petani. Mulai pendampingan dari mulai pengolahan lahan sampai panen. Karena di Bulog juga tergantung kualitas panennya. Ya. Kalau panennya kualitasnya di bawah, sudah tentunya harganya di bawah. Nah bagaimana kita dampingi mereka untuk kualitas panennya bisa bagus. Ya. Kemudian juga bisa meyakinkan merubah mindset petani ini yang agak berat. Kalau merubah hasil cepat, karena itu barang kita tinggal mulai, tapi merubah mindset petani sangat susah. Kalau cuma produk-produknya ini gampang Pak cepat. ya. Kan kita buat saja hanya mindset pola pikir masyarakat ini yang berusaha untuk itu kita yang kita mulai ya. datangkan bahwa ini seperti ini tujuannya. Dan memang harus bertahap, nggak bisa cepat. Tapi itu tantangan buat kita ya. Tantangan karena langsung ke SDM-nya. Karena tadi Bapak bilang yang paling pertama adalah sumber daya manusianya. Nah ini kita bahas soal pendidikan, bahas dari sektor pertanian. Lalu dari sektor pariwisata bagaimana Pak? Karena saya melihat Kabupaten Gorontalo itu banyak sekali tempat wisatanya yang bagus-bagus. Ya, yang pertama potensi sangat banyak. Dan potensi ini butuh dorongan yang kencang. Kami punya potensi pariwisata laut. Di Kabupaten Gorontalo ini kami tinggal punya 78 km panjang pantai. Hanya ada 3 kecamatan. Kecamatan Biluhu, Batu Daak Pantai, dan Bilato. Nah hari ini di Batu Daak Pantai dan Biluhu itu sudah punya potensi wisata yang dikelola oleh masyarakat. Sudah ada 6 atau 7 itu yang dikelola oleh masyarakat. Di Biluhu? Di Biluhu dan Batu Daak Pantai. Jadi sudah bagus itu. Karena jalannya sudah jalan nasional sudah bagus. Sudah rentan ke sana sudah pendek. Dan potensinya sangat luar biasa. Alhamdulillah peran pihak ketiga sudah banyak masuk di situ. Kemudian di sisi lain itu potensi wisata laut. Kemudian di Limboto ini kami punya 2 wisata yang besar. Menara Limboto, Pakaya Tower, dan Pentadia Resort. Resort. Di 2 potensi ini alhamdulillah kami juga sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan di MOU kita tanda tangani dan Menara Limboto dan Pentadia Resort akan dikelola dengan baik. Itu Pentadia Resort sangat luar biasa. Dia punya potensi wisata mandi celup dengan air panas yang dari gunung berapi. Dia airnya belerang tapi tanpa bau belerang. Itu hanya ada di Gorontalo, nggak ada di tempat lain. Ini sambil promosi ya. Hanya ada di Kabupaten Gorontalo, Bapak. Dan itu akan dikelola baik, akan dibuat modern, kita mengikuti arus zaman hari ini. Jadi ada spanya, kemudian ada tempat olahraganya dengan sumber air yang dari air alami. Insya Allah dia akhir tahun ini akan kita jalan. Hari ini memang masih kurang karena hanya dikelola oleh dinas. Sekarang kami akan pihak ketiga kan. Kemudian juga ikon Gorontalo, Pakaya Tower. Itu juga Desember ini akan selesai dengan direhab kembali. Kita akan rehab, kita akan launching lagi, dan di sekitarnya akan ditata seluruh UMKM. Tapi UMKM ini ya ada persyaratan tertentu, tidak harus UMKM. Ada standar tertentu yang mereka penuhi. Yang nantinya bisa di sana, ada standar-standarnya. Kami sediakan booth-nya mereka, booth kami sediakan, jenis makanannya kita atur. Nanti misalnya kalau orang jual mie, jangan mie semua lah. Kan begitu kita atur. Nah, ini ada artinya mie supaya bakso, tidak ada persaingan ya Pak. Kemudian ada juga makanan khas Gorontalo ada di situ. Wah itu. Tidak sekedar bebas. Jadi kalau ingin mau cari Bintai Biluhuta makanan Gorontalo, datanglah di Pakaya Tower. Itu di sini. Kemudian kita di Isimu punya ada, namanya DKI, Taman DKI. Taman DKI. Jadi bukan daerah khusus ibu kota ya. Taman daerah khusus Isimu. Isimu Di pojok itu Taman DKI. Itu juga memang dibangun oleh pemerintahan kemarin, tapi tinggal kita maksimalkan sebagai area persinggahan tempat singgah. Ya, tempat singgah.
kan ada jalur transportasi darat dari utara, dari barat, Ya. dari Pohuwato dan Palu dan Makassar, dia akan masuk ke utara, ke Manado. Pasti mau lewat daerah itu. Nah, maka di Taman DKI itu kami akan buat persinggahan yang menarik orang singgah. Sekarang sudah ada tapi tidak ada menarik orang. Memberikan kesenangan untuk mata para bagaimana mereka harus mampir di situ, belanja di situ. Oh, nanti juga kan ada rest areanya, kayak rest area. Ada tempat sholatnya, kan di depan ada masjid. Kemudian kita buat makanan-makanan khas Gorontalo yang menarik orang di situ. Itu di DKI, Taman DKI. Sehingga orang tidak perlu masuk kota lagi, ketika dari Pohuwato ke Manado, mereka mampir saja di Taman DKI. Nah, jadi itu kita akan buat menarik dan mungkin tahun depan kita mulai. Karena dan makanan di situ ciri khas Gorontalo juga. Karena orang itu kan datang Gorontalo cari makanan Gorontalo. Sekarang kita susah. Iya, ada di mana? Pasti cari-cari di Ya, pasar mungkin ada apa, begitu. Kemudian ada potensi wisata yang lain yang dulu pernah ada tapi kami kembangkan semacam ada Taluh Barakati di Tabongo. Itu namanya air berkah. Ya, jadi air itu dari sekian lama sampai hari ini terus sumber airnya nggak pernah berhenti. Ada kolamnya dulu, tapi sekarang sudah nggak terkelola lagi. Kita akan serahkan ke pihak ketiga. Bapak, kalau bicara soal wisata ya, saya pernah mendatangi wisata-wisata juga yang ada di Kabupaten Gorontalo. Memang luar biasa sekali Bapak wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo ini. Tapi terbilang ada wisata-wisata yang itu dikelola oleh keluarga. Nah, bagaimana respon dari pemerintah terkait itu, Pak? Nah, itu yang kami maksud dengan pihak ketiga itu. Pihak ketiga. Semacam di Dulomayo. Dulomayo itu kita punya wisata pinus. Ya. Jadi pinus yang tertua di Gorontalo itu hanya ada di sana. Itu zaman Belanda, Portugis malah dulu. Nah, itu ada tempat areanya untuk mungkin area istirahat keluarga. Nah, ini memang beberapa dikelola keluarga, makanya kami anggap bahwa itu adalah keterlibatan pihak ketiga. Karena pemerintah daerah juga nggak mungkin mau kelola semua. Namanya wisata harus melibatkan pihak ketiga agar supaya promosi mereka laksanakan. Kemudian pemeliharaan juga mereka laksanakan. Nanti pemerintah daerah membantu mereka dalam hal promosi juga. Itu yang pertama yang kami ingin kembangkan ke depan. Sehingga insya Allah beberapa potensi wisata mungkin tidak semua, tapi kami melihat potensi yang kami bisa jual itu yang kami angkat duluan. Dan kami berharap bukan saja yang wisata ini tidak saja orang Gorontalo, tapi orang luar Gorontalo. Ya. Kalau Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo itu kan hanya punya penduduk 1,2 juta. Ya. Paling yang wisata setiap hari Minggu misalnya, ya paling 1%. Ya kan? Yang lain kan wisata di rumahnya sendiri. Iya. Ya, setiap atau weekend saja, Pak. Weekend. Nah. Sehingga yang potensi, kalau hanya kita berharap pasar lokal itu sangat kecil. Maka kita harus ambil pasar luar. Nah, sehingga kemarin kami juga telah menjajaki dengan pemerintah provinsi bagaimana turis yang masuk ke Manado itu kita tarik di sini. Caranya kan Manado ini punya penerbangan luar negeri langsung. Manado Cina. Iya. Beijing, Shandong dan sebagainya. Jadi para wisatawan langsung datang ke Manado. Sehingga bagaimana mereka sampai di Manado datang di Gorontalo. Datang juga di Gorontalo. Nah, maka kami kemarin sudah menjajaki dengan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo untuk menyediakan pesawat-pesawat pesawat kecil istilahnya itu yang dari rute Manado, Gorontalo, Bali. Itu ya pesawat semacam kapasitas 100 orang. Sehingga orang di Bali kita bisa tarik di sini karena kita punya jalur itu. Dari Manado kita bisa tarik di sini punya jalur itu. Walaupun ini masih dalam bentuk kita mau subsidi. Kalau nggak subsidi mereka nggak berani masuk. Jadi kami menyediakan subsidi untuk setiap penerbangan. Sehingga dengan subsidi itu maka harga tiketnya akan rendah, akan murah. Jadi kita subsidi dulu untuk menarik. Jadi ada jalur trans antara
Manado, Gorontalo, Bali dan sebaliknya. Artinya ini Gitu. adalah strategi Ya, dari Bapak untuk terus mengejar ya, target ya, dan ini kan tidak hanya 99 ya, hari ya. saja, Pak. Dalam 90 hari ini berbagai target Hmm. sudah diupayakan, sudah semaksimal mungkin. Saya barusan tadi malam baru cek juga postingan di Facebook ya, 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 bagaimana ya, aktivitasnya ya, Bapak ya. bertemu dengan masyarakat, pastinya juga mendengarkan keluh kesah mereka. Bapak dari pendidikan, ekonomi, sektor pariwisata, petani dan sebagainya, ada tidak sih Pak keluh kesah atau titipan-titipan dari masyarakat Ya, langsung ke Bapak? ya, sangat banyak memang. Yang pertama ada yang mau WA langsung, Hmm, ada yang ketemu langsung, hmm, ada bahkan kami buka tadi perencanaan tadi. Jadi setiap perencanaan pembangunan kami mulai dari desa. Ada namanya rapat pembangunan tingkat desa, kemudian kecamatan, ke kabupaten. Itu jalur formal. ya. Kemudian jalur informalnya lewat komunikasi kami langsung dengan rakyat. Bahkan ada yang Datang langsung di datang sini. langsung Hmm, menyampaikan. Ya, itulah kami akan telusuri kembali apakah dia sudah masuk skala prioritas atau tidak. hmm, Kalau belum nanti kami sampaikan baik-baik kan begitu itu. Dan memang saking harapan rakyat untuk cepat terrealisasi iya. itu juga, Padahal baru 90 hari kerja loh ini. tapi kami tidak bisa menjawab itu. Tetap kami akan arahkan mereka untuk bagaimana itu bisa jalan dengan baik. Hmm, Jadi itu memang tantangan kemarin bagaimana kita memberikan layanan yang maksimal kepada rakyat Kabupaten Gorontalo. Pelayanan yang Ya, maksimal ya, itulah yang memang ya, sangat diharapkan. dibutuhkan oleh masyarakat sekabupaten Ya, Gorontalo. Bapak setelah 99 hari kerja yang ditargetkan tadi program-programnya ke depan apa yang menjadi target yang harus diprioritaskan? Jadi yang pertama angka kemiskinan kami harus turunkan. Ya. Kemudian kualitas lama sekolah harus kita naikkan. Dari 8 jadi 9 tahun. Ya. Kemudian kualitas pelayanan kesehatan harus kita naikkan. Karena itu menyangkut sumber daya manusianya. Kemudian pendapatan petani harus juga naik. Ya. Naiknya sudah tentunya dengan hitungan-hitungan tersendiri. Kemudian seluruh pelayanan publik harus maksimal. Sehingga kami sampaikan kepada seluruh OPD pelayanan publik maka harus maksimal mungkin. Seperti di kesehatan, kami sudah instruksikan seluruh pusat layanan kesehatan tidak bisa menolak pasien. Jam apapun. Jangan hanya karena administrasi terus kita menolak pasien. Ini menjawab permasalahan yang kemarin ya, Yang Pak? kemarin ya. Oke. Jangan hanya administrasi menolak, layani dulu. Ya. Jadi seluruh layanan publik harus on 24 jam. Sehingga ini butuh pengawasan yang ketat. Memang masih ada 1-2 tempat yang belum paham ini. Ya. Karena memang kami juga sadari karena pelayan publik di sana juga manusia, ya kan. Mungkin mereka dari awal dari jam sampai jam 12 malam melayani, pada saat mereka tidur ada rakyat untuk minta dilayani. Nah, mungkin itu tinggal bagaimana kita menyapa rakyat itu dengan sebaik-baiknya. Baik Pak Sofyan, luar biasa. Ini saya melihat bagaimana kedekatan Bapak dengan masyarakat, terus mendengarkan, terus mengayomi. Artinya pelayanan itu terus dimaksimalkan. Terakhir Pak, sebagai harapan atau pesan-pesannya kepada masyarakat silakan. Yang pertama, terima kasih atas kepercayaan pada saya dan Pak Tony. Karena itu modal utama. Pemerintah itu trustnya dulu, percayaan dulu kami. Kemudian yang kedua, kami telah membuat program ini terencana dengan baik dan kami mohon pelibatan masyarakat sebaik-baiknya. Mungkin kami setiap kali mungkin kami akan ganggu dengan komunikasi. Bukan masyarakat ke kami, tapi kami akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan kami waktu. Karena proses pembangunan ini berjenjang dan punya waktu juga, ada tahapan-tahapan tertentu. Dan kami yakin dengan Pak Tony dengan visi besar kami ini membangun restorasi Kabupaten Gorontalo berkemajuan dan berlanjut. Itu visi besar kami itu, restorasi Kabupaten Gorontalo berkemajuan dan berkelanjutan. Restorasi itu sangat panjang ceritanya, tapi harus berkemajuan dan dia berlanjut. Ya. Kemudian dengan 3 misi besar kami. Jadi yang pertama adalah membangun sumber daya manusia beragama, berbudaya, unggul dan kompetitif.
Jadi kami bangun agamanya dulu, budayanya dulu, kemudian sehingga menghasilkan manusia yang unggul dan dia bisa kompetitif. Ya. Kemudian sisi ekonominya, kami akan mereformasi sistem ekonomi kerakyatan yang berorientasi nilai, berbasis teknologi dan punya nilai tambah. Baik. Basisnya ke teknologi. Karena hari ini kita harus lihat orang jualan apa saja lewat teknologi kan begitu. Online segala macamnya. Baik Pak Oke. Sofyan, artinya adalah restorasi tadi yang Ya. berkemajuan Dan berkelanjutan. berkelanjutan. Ya. Baik, terima kasih Oke, Pak ya, Sofyan, terima luar kasih, biasa ya. sekali, kita senang sekali bisa bicara langsung, mendengarkan langsung Ya. dari Bapak Bupati Kabupaten Gorontalo. Kita juga mendoakan semoga Kabupaten Gorontalo ini semakin maju Insya Allah, amin, amin, dengan ya. target-target tadi yang Ya. diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sekali lagi terima Ya, kasih terima kasih. banyak Bapak, Ya. dan juga terima kasih pemirsa. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya di podcast Inside Government.